Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, banyaknya permintaan untuk belajar dari dasar. Dari dasar bukan berarti kita tidak bisa, tapi kita ingin fondasi yang kuat, fondasi yang cukup kuat. Ini ada Ibu Siswati apa Seswati ya Bu ya? Namanya tuh. Seswati. Oh Seswati. Seswati pakai E ya? Emang Iya, benar. iya pakai. Iya. Seswati Dede. Dede itu siapa? Dede. Dede nama ibu, bukan? Iya, Seswati Dede. Sesuatu Dede. Oke. Iya. Di bagian yang pertama tuh banyak yang mengakses ya Alhamdulillah. Bahkan banyak yang bertanya kapan bagian keduanya. Ini saya coba bagian keduanya cara praktis membaca Al-Quran untuk kelas pemula. Walaupun ibu sudah kenal huruf, kemarin diulang lagi nih Bu ya. Mengenal huruf Iya. hijaiyah boleh ibu sebutkan lagi nih dari sini? Boleh silahkan. Dari awal ya, Pak ya? Ya, boleh dari awal. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ibu silahkan ibu karena ibu buru-buru. Alif langsung. Alif, Mm-mm. ba, Iya, ta, iya, sa, iya, jim, iya. ha, Ha, kho, 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 dal, dal, zal, zal, ro, ro, zai, zai, sin, sin, shin, shin, sod, sod, dod, dod, tho, to, to dulu. to, To, oke, to, 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 zo, zod, zo. zod, Belum berbaris ya. Ini to, ini itu, zo. To, zo, zo, ya. Yang ini ain, 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 ghain, ain, rin, fa, fa, kof, kof, kaf, kaf, lam, lam, mim, mim, nun, nun, waw, waw, ha, ha, lam alif, lam alif, hamzah, hamzah. iya. Iya. Jadi ibu harus ingat kembali semuanya juga pendengar pencinta pemirsa YouTube bahwa ini adalah huruf-huruf yang belum berbaris. Jadi bunyinya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, ain, rin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Dari huruf-huruf ini nanti kalau sudah berbaris ada yang tetap bunyinya seperti itu, ada yang berubah. Kita lihat nanti. Ya nih. Mohon maaf Ibu, karena ini memang pelajaran dasar, mungkin Ibu tidak berpikir apa-apa, Pak Hari maksudnya apa sih? Kebangetan banget, seperti bukan ya. Ini juga bukan hanya ngajarin Ibu, tapi ngajarin semua orang. Ibu Iya. warnanya Ibu masih enggak mohon masih masih bisa mengenal warna kan ya? Merah, kuning, hijau Masih ini? oke lah. Ya, Oke. masih oke lah, Pak. Baik. Baik. Merahnya apa Ibu? Merahnya alif, Alif, kuningnya, kuningnya ba, hijaunya, ta, birunya, sa, kuning, ba, biru, sa, merah, alif, hijau, ta, kuning, kuning, ba, biru, sa, merah, alif, alif, ba, ta, sa. Ini belum berbaris ya. oke. Kuningnya, Ha, hijaunya, kho, merahnya, ja, jim, jim. belum berbaris. Jim. Sorry. Karena belum berbaris ya. Kalau berbaris Iya, jadi iya. ja nanti. Nanti yang saya bilang Iya, ada jim. yang berubah, ada yang tidak. Jim, kemudian Jim. birunya Gak ada biru, Pak. nggak ada biru. Berarti Ibu udah mulai ya. Jadi sekali lagi kuning, Kuning ha, titiknya satu di atas, hijau, kho, titiknya satu di bawah, merah, jim. nggak ada titik, Ha, H. Merah, jim. kuning, Ha, hijau, kho, kuning, ha, hijau,
Kha. Merah. Jim. Oke, udah pinter ya. Akan lebih pinter lagi nanti kita belajar nulis ya. Mungkin pertemuan mendatang karena ibu terburu-buru. Iya. Hijaunya Hijaunya ro. ro. Kuningnya, Zal. merahnya, Dal. biru, Zai. kuning, Dal. hijau, Ro. merah. Dal. Udah nggak ada masalah, pinter. Birunya Birunya zot. do, belum berbaris. Oh, Dode, zot. Oke. dode, Zot. dode. Ada Zot. ujungnya ada rihau ya. Dode. Birunya Zot. dode. Kuningnya Shin. shin. Merahnya, Sin. hijaunya Shot. merah, Sin. kuning, Shin. hijau, Sod. biru, Dod. dode. Halaman 7, kuningnya Zod. zo, nggak pakai Zo. dode ini. Sorry. Zo ya, ZHO. Zo ya Bu ya. Iya. Zo, Iya. ZHO. Zo. Birunya Ghain. rin. Merahnya, Ta. hijaunya, Ain. kuningnya, Hai. Zo. 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 Birunya, Birunya ghain. rin. Merah, Ta. kuning, Zo. zo bukan dod. Zo. Kalau dod Zo. tadi kalau dod yang ini nih, dod. Zo. Ini Zo, sod, zo. ini dod ya. Sin, shin, sod, dod. Ini to, ini zo. Zo. Ini Ain. ain, ini Ghain. rin. Merahnya, Ta. to, kuningnya Zo. zo. Benar. Ya, zo betul. Hijaunya Ain. ain. Kemudian birunya Ghain. rin. Nanti Ibu kalaupun mau pergi, nanti saya ini tuliskan dengan laten. Sama saya pakai latennya, tolong Ibu nanti setel rekaman ulang. Nanti tolong Ibu tulis di laten ya. Iya. Ini merahnya Fa. fa, ini yang nggak berubah ya. Fa dikasih baris juga fa fifu. Yang kuningnya Kof. kof. Kalau berbaris F-nya hilang. Kokiku. Hijaunya Lam. hijau. Hijau. Kaf. Lam. Kaf. Mim. Kaf. Kaf. Ya, kaf. Ini kalau berbaris juga kaf, F-nya hilang. Baru yang biru Lam. lam. Merah, Fa. kuning, Kof. biru, Kaf. biru. Biru. Tertipu. Lam. Lam. Sorry. Hijau, Lam. Hijau. Kaf. merah, Kof. Fa. biru, Lam. kuning. Kof. Bedanya titik doang. 1.1.2. Hijau, Kaf. biru, Lam. lam. Ini minta permintaan saya, tolong ini semua pun yang belajar tolong diulang-ulang ini. Dasar. Merahnya, Mim. hijaunya, Waw. kuningnya, Nun. birunya. Ha. Ini H nanti yang berubah bentuk. Makanya pertemuan ketiga nanti insya Allah kita latihan nulis. Harusnya sedianya hari ini ya. Tapi Ibu ada kepentingan lain, nanti nulisnya minggu depan. Ini di hari yang saat Ibu ngambil. Merah, Mim. kuning, Nun. hijau, Waw. biru, Ha. H. Merah, Lam alif. biru, Biru nggak ada ya Pak? hijau. Ada biru nih, mengenal huruf hijaiyah. Mengenal Sama huruf nomor 10 ya. Hijau, Hijau ya. kuning, Hamzah. merah, Lam alif. lam alif, biru, nggak ada, hijau, Biru nggak hijau. Ya. ya, kuning,
Hamzah. Merah, Lam alif. lam, alif. Jangan alif Alif. lam ya, di sini lam dulu. Iya, lam Walaupun alif. nulisnya begini, lam dulu. Kalau alif lam nanti ceritanya lain, tulisannya alif di depan. Ini lam, lam di depan. Lam, alif. Lam, alif, Oke. kuning, Lam alif kuning. Hamzah. hamzah, kemudian hijau. Iya. Ya, nanti akan mengenal huruf-huruf seperti ini ke sini. Aha. Tapi ini tadi yang alif ini, Bu, kalau dia berbaris, ada nanti yang berubah bunyi, ada yang tetap. Misalkan, ini tadi kalau belum berbaris kan alif ya, Bu ya? Alif. Iya. Alif. Alif. Tuh ya, ingat-ingat ya. Kalau latinnya kan alif. Kenapa berbaris jadi A? Ini yang jadi masalah tuh. A, ini. I, ini. U. U. Kalau kita dulu di madrasah belajar ini di ejanya gini. Alif wa patah A, alif wa kasroh I, alif wa domah U, A, I, U. Ibu nggak usah lah, nggak usah susah. Ini yang penting ibu baca ini jadi bunyinya apa? A. Ini. I. I. U. Ini U. Karena ini mewakili bunyi A ya Bu ya. Yang Iya. di bawah ini mewakili bunyi I. Yang di ini jadi U. Nah, ini nanti masuk ke sini, Bu. Ini tadi kan belum berbaris, namanya apa, Bu? Ba. Ba ya. Ternyata Iya. ba itu tidak berubah. Kalau dikasih patah tetap jadi Ba. ba. Dikasih kasroh jadi Bi. bi. Dikasih doma jadi Bu. bu. Jadi ibu baca Ba, bi, bu. ba, bi, bu. Kata ibu gampang banget. Ya, memang gampang. Karena yang diajarin sebetulnya bukan ibu. Semua orang sekali lagi. Ini ta, ta. Kalau berbaris fathah, bunyinya tetap jadi Ta. ta. Ini jadi Ti. ti. Kalau dikasih domah di atas, ini jadi Tu. tu. Tuh ya. A, I, U, babi, bu, tadi, tu. Kalau ini TSA nih Bu ya. Sa. Tuh. Sa. Sa. Ini juga sama tidak berubah. Kalau dikasih patah jadi Sa. sa. Kalau dikasih di baris di bawah jadi Si. si. Dikasih domah jadi Tu. TSU. Nah ini yang kadang-kadang ada T, jadi bacanya tu bukan so gitu ya Bu. Jadi memang Laten itu tidak kadang-kadang tidak mewakili kalau tidak pakai guru. Jadi seperti ada T-nya, T-nya, TSA sa. Bukan dia sa, si, bukan ada T-nya bukan. Oh, Gitu jadi ya. nggak usah pakai T ya? Nggak Jadi usah. Sa, sisu tati itu. itu gitu aja ya. Itu makanya yang jadi keliru kalau pakai Laten, yang saya bilang pakai Laten itu ngaji tidak akan benar kecuali dengan dibimbing gurunya gitu. Karena ya ini tadi di antaranya ini orang banyak yang sa, tas, sa, si, pakai T-nya padahal T-nya nggak fungsi. Ya, hanya seperti ada gitu. Jadi yang benar adalah lidahnya dijalur ke gigi. Sa, sisu. Sa, sisu ya Bu ya. Oke. Ini belum berbaris apa bunyinya? Jim. Jim tuh ya Bu. Nah, kenapa kalau sudah berbaris jadi lain? Tuh. Jim, M-nya hilang jadi Ja. ja. Dikasih kasroh jadi Ji. ji. Dikasih doma jadi Ju. ju ya. Kalau boleh nanti kapan-kapan rekaman ini Ibu tulis ulang ya. Walaupun mungkin ini dasar, tapi buat nyelamatin orang banyak nanti yang lainnya. Karena nanti Ibu akan tercengang. Ternyata di negeri ini, di Indonesia, nggak tahu di luar lain, banyak orang yang bisa baca Quran tapi nggak bisa nulis loh Bu. Di sini juga banyak loh Pak Ustaz. Oh iya, iya. Baca bisa. Termasuk aku nih. Iya makanya. Jadi mohon maaf karena ini saya tidak mau ada yang tertinggal. Mohon maaf Ibu jangan merasa Pak Hari kok dikasih yang kayak ginian. Ini kan pelajaran dasar banget, nggak apa-apa ya Bu ya. Karena kita justru ini yang saya minta sebenarnya. Oh iya, saya kan tidak tahu ya kemampuan orang tua berbeda-beda. Kalau dari dasar yang penting saya disamaratakan aja dari nol dulu. Karena saya bikin mengenal huruf hijaiyah bagian 1, ini bagian 2. Nah, kemudian ini Bu, ini kan H ya. H biasa ini. Sepertinya ini tidak ada perubahan H ini. Ya H. Karena H itu juga kalau ditulis
Ini kan H ya. H. Saya wakili karena kecil, H kecil. Nah, ini Oke, kalau sudah H. berbaris pun tetap H. Ini yang tidak berubah ya, H. Tuh. Beda dengan tadi Jim ya. Ini beda. Makanya kalau orang baca Iqra tanpa tahu ini, dia nggak ngerti ini huruf apa. Huruf Ja kata. Bukan. Kalau belum berbaris jadi Jim. Kalau sudah berbaris betul Jajiju. Misalnya saya bilang begini ya, saya nulis ini. Bu, Pak, ini huruf apa? Jim. Kadang-kadang mereka bilang Ja, bukan. Paham nggak maksud saya? Iya, Bukan iya. Ja, bukan Ja. Bukan Tapi Ja, ini iya, masih Jim. Jim. Seperti Iya, karena alfabet belum aja, baris. ABCD gitu. Belum nyambung. Iya. Jadi huruf hijaiyah tuh saat berbaris, maksudnya baris ini patah, kasroh ini sebutnya baris ya Bu ya. Bukan baris berbaris Pak Polisi, tuh dua bukan. Jadi baris itu sakal ya, harokat atau tanda bunyi. Kalau saya katakan huruf-huruf semua ini adalah konsonan. Ibu masih paham konsonan? Konsonan? Enggak. Konsonan itu huruf mati. Vokal huruf hidup. Vokal itu apa? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O itu huruf hidup. Jadi semua huruf-huruf ini, huruf hijaiyah ini semua huruf konsonan, huruf mati. Kapan menjadi hidup? Kalau dikasih vokal. Nah, mewakili vokal itu A itu barisnya ini Bu, A tuh. Jadi yang kayak gini A, yang di bawah I, yang di atas U. Okay. E dan O tidak ada. Itu yang jadi masalahnya. E kan dalam alfabet Inggris ataupun bahasa Indonesia E dan O ada. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada E dan O. Namun walaupun tidak ada E, tidak ada O, ada huruf-huruf tertentu yang apabila berbaris fathah bunyinya O. Nanti ada ro, ada to, ada so. Nah itu Bu ya. Nanti kita jelaskan. Nah, ini H tadi ya. Ini kalau dikasih baris H, dikasih kasrah di bawah jadi hi. Dikasih doma jadi hu. Ini yang kadang-kadang orang sudah kenal hurufnya, dikasih baris, kok lain lagi bunyinya? Ya, memang huruf hijaiyah itu ada yang lain, ada yang tetap. Nah, di antaranya tadi A, I, U, babi, bu, tati itu tetap ya Bu ya. Sasisu tetap, hahihu tetap. Yang ini yang lain tadi Jim ya, satu. Diingat-ingat ya Bu. Jim ini Jim. Jim. Yang apabila berbaris bunyinya jadi ja. Jajiju berarti imnya hilang. Kecuali ji. Kalau ji m-nya hilang doang. Jajiju tuh ini ja, ini ji, ini ju. Beda dengan ini tetap alif. Oh enggak juga ya, ini alif dah. Alif tuh kan Bu. Alif. Kalau berbaris jadi a. Kita pikir A itu A seperti alaten kayak gini ya Bu ya. Iya mirip A gitu. Tapi A ini juga nanti jadi vokal ini juga bunyinya ini A. Karena B, ini B, ba, tambah A jadi ba. Karena ini B, ba, tambah I jadi bi. Karena B, tambah U jadi bu. Itu kalau jadi kayaknya sepertinya kurang sinkron antara Latin dan Arab. Ini yang jadi bingung itu. Ya. Kadang-kadang orang bingung. Gimana ya orang nggak belajar gini tapi kok bisa baca. Kadang-kadang mereka itu baca langsung aja. Baca langsung bacaan, baca langsung dengerin ustadznya. Disebut kalau kata saya itu apal cangkem. Hafal tapi nggak jelas gitu. Hafal, bisa baca. Tapi saat ditanya kadang-kadang bingung menjawabnya gitu. Iya kayak itu. Nah ini ya Bu. Ini A, I, U, babi, bu, tati itu. Nanti ini baru pengenalan dasar dulu. Jadi semuanya nanti Ibu latihan A, I, U, babi, bu, tati, itu. Tapi sini saya ingin memberikan pengenalan semuanya dulu ya Bu ya. Biar nggak ini. Ini kho. Iya. Maksud saya ada huruf-huruf yang apabila dikasih baris berbunyi beda. Ini kan kho. K-H-O nih. Kho. Khoir. Kho. Kotor ya. Khair. Kalau tadi H bersih. H. Ini dengan ini sama aja nih Bu. Nih. Ini kan H. H ya. H. Hanya ini bersih, H. Hahihu. Kalau yang tadi khohihu. Sama-sama H, tapi ini bersih, alhamdulillah ini khair. Kho gitu ya Bu ya. Nah ini. Ini tadi kho. Nah ini kho. Kho sepertinya tidak berubah juga Bu. Maksudnya apa? Dikasih patah tetap kho tuh. Nah, Ibu mulai mengerti ya. Di dalam bahasa Arab tidak ada yang mewakili O dan E. Paham? Karena ini tanda ini
fathah ini lambang bunyinya adalah A. Ini lambang bunyinya mewakili I. I. Sedangkan ini di atas mewakili U. O dan E-nya nggak ada. Nah, loh, Pak Ari bingung kalau begitu. Gimana tuh maksud Pak Ari? Nah, ini ya. Ya, ada yang bunyi huruf-huruf tertentu yang bunyinya di antaranya kho nih, kho. Apabila dia berbaris fathah, kho-nya banget kho. Khi, khu tuh, ya. Kho, khi, khu. Jadi kalau ditulis dilatinkan ini kho, ini K-H-I, khi. Ini K-H-U, khu. Kotor ya, khu. Tuh. Kho, khi, hu. Jadi ini huruf apa? Ini huruf kho. Kalau berbaris juga tetap kho. Kho, khi, hu ya Bu. Tapi tadi ada jim lain kan. Nah kemudian huruf yang berubah bunyi juga. Ini dal Bu. Dal. Keras ya dal. Dada didi dudu dal. Kalau berbaris. L-nya hilang. Jadi da. Da. Tuh. Kalau berbaris di bawah kasrah jadi. Di. Kalau berbaris domah jadi du. Kadang-kadang ini Ibu saya juga nggak ngerti. Belajar dengan saya itu orang pinternya yang mana nggak ngerti. Makanya saya ngasih aja. Kayak ibarat di rumah makan apa di swalayan, saya kasih aja semuanya bajunya biar Ibu yang milih gitu. Ibu dengan jalan yang mana Ibu paham, saya nggak paham. Yang penting saya berikan sajiannya gitu ya. Itu. Ini dadidu ya Bu ya. Dal tuh. L-nya jadi hilang kalau sudah berbaris. Jadi kalau nanti saya bilang, Bu ini huruf apa? Da, bukan. Tapi ini? Dal. Kalau sudah berbaris, baru jadi da. Di, du. Seperti ini juga ini zal. DJL ya. Zal. Jadi kalau saya tanya, Bu ini huruf apa? Za, bukan. Zal. Nah, kapan menjadi za? Kalau berbaris. Za wa fathah ini namanya fathah. Ini namanya kasroh di bawah. Ini namanya daumah. Za wa fathah za wa kasroh di, za wa domah du. Za zidu ya. Zal. Kemudian ini ro. Ro nih yang saya tadi bilang ya. Kan tadi ini kho. Huruf-huruf yang apabila berbaris patah bunyinya jadi o. Kalau saya bilang ini huruf Jawa. O, ro, roro. Bukan rara. Roro. Tapi jangan salah orang seberang itu ro itu ra kadang-kadang al-Baqarah gitu. Kenapa begitu saya juga tidak paham. Kayak orang Sunda nggak bisa F. Kenapa begitu nggak tahu gitu ya. Kenapa orang Jawa A-nya jadi nga. Kadang-kadang kho-nya jadi go-nya jadi ho gitu. Khoir jadi khoir gitu ya. Nggak tahu kenapa. Tapi semua yang belajar Al-Quran nanti tidak pernah beda. Apa dia orang Sunda, apa dia orang Jawa, apa orang mana. Kadang-kadang orang tidak tahu. Oh bacanya enak. Orang mana ya? Nggak kelihatan gitu kalau udah baca Quran. Itu hebatnya Quran. Tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Gitu. Walaupun mungkin di Amerika yang bacanya orang Muslim Amerika tetap aja bacanya seperti itu gitu ya. Ini ro ya Bu ya. Ro kalau berbaris kasroh ri. Kalau berbaris doma dro. Ro, riru. Jadi kalau Ibu tanya ini apa Bu huruf ini? Ro tetap. Dikasih patah juga tetap ro. Ini adalah huruf yang berbunyi O ya Bu ya. Kho, ro tuh. Ini zai Bu tuh. Zai. Jadi kalau saya tanya belum berbaris, ini huruf apa Bu? Za, bukan. Ini zai. Ajai. Orang mana? Orang India kan ajai. PJ, J gitu ya. Zai. Zai ya Bu ya nih, zai. Tuh, zai. Zai. Nah, zai ini kalau sudah berbaris, y-nya hilang jadi za. Makanya saya kadang-kadang suka ketawa ya namanya orang nggak tahu. Dia juga baru belajar. Zai katanya. Zai. Zui gitu Bu. E-nya masih di bawah. Jangan. Kalau ini za, ini zi, ini zu. Ya, jadi berbaris fathah za, berbaris kasroh zi, berbaris doma zu. E-nya hilang huruf y-nya. Tapi sekali lagi kalau saya bilang ini huruf apa Bu? Yang ro titik apa Bu tadi? Zai. Zai. Ada y-nya. Tapi kalau sudah berbaris apa Bu? Za. Za. Kalau di bawah? Zi. Kalau doma?
Zu. Zu gitu. Y-nya jadi hilang ya Bu ya. Gitu. Zazizu. Zazizu nih ya. Nah, ini sin Bu tuh. Ini yang berubah nama ya, sin tuh lihat. Sin. Sin. Kalau dikasih patah bukan sin lagi, tapi jadi sa. S-nya S biasa seperti saya suka susu, saya suka sapi, saya suka es gitu. S. Sa biasa ini. Sa, ini si, ini su. Tuh. Padahal kalau belum berbaris ini sin. Masya Allah ya Bu ya. Sin. Ada huruf-huruf. Nah ini yang kadang-kadang orang sudah belajar alfabet, sudah belajar huruf hijaiyah, tapi nggak bisa baca Quran. Karena ada perubahan bunyi setelah dikasih tanda. Ini namanya tanda, ini namanya sakal atau harokat. Atau tanda atau baris ya. Baris A, baris I, baris U, baris. Apalah namanya ya. Yang penting seperti itu. Sin, kemudian ini shin. Nah ini kalau belum berbaris ini shin, S-Y-N, shin tuh. Tapi kalau sudah berbaris bukan shin lagi tapi jadi sha. Tuh Bu, jauh kan? Sha. Iya. Ya. Ini S ya. Mohon maaf ini penulisannya agak sedikit sulit. Sha, ini shi, ini shu. Yang menyebabkan sa sisu ini mewakili A-nya. A ini yang mewakili I-nya, SY-nya, ini yang mewakili domahnya gitu. Jadi kalau kita ini bunyi A itu diwakili dengan vokalnya dengan ini, bunyi I dengan ini, bunyi U dengan itu, ya. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Kemudian ini sod Bu tuh, ya tuh kan ada yang ini sod. Kalau tadi kan ini shin, ini shin. Kalau sudah berbaris ini sha, shi, shu. N-nya, in-nya hilang ya. Shin. Ini S. Kalau tulisan saya jelek nanti Ibu dan Bapak mau nulis. Ini S-Y-I-N ya. Shin. 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 Ya, sha, shi, shu. Ini sod. Sod itu kalau sudah berbaris, D-nya hilang Bu. Tinggal so. So, baso, sholat. So. Berbaris kasrah di bawah. Si, SHU, kalau berbaris doma su tuh. Jadi A I U-nya tetap ini A mewakili A, ini mewakili U, ini mewakili I, ini mewakili U ya. Ini mewakili A, ini mewakili I, ini mewakili U. SHO, OD-nya sod. Untuk ini tetap so, D-nya hilang. Tapi untuk ini SHI, ini SHU. Jadi nanti kalau Ibu ngeja, so dua patah, so dua kasroh si, so dua do masuk, so sisu. Atau ada juga so jabar so jabar i si, so jabar su. Ada jabar, ada PS, ada so PS so, PSI, PSU kayak ada gitu Bu nanti. Kalau saya patah biasanya. So dua patah, so dua kasroh si, so dua do masuk, so sisu. Ah kata Ibu gak usah pakai patah-patah, kasroh. Ya udah nggak apa-apa nanti ya. Yang penting Ibu mengenal perubahan bunyi setelah dikasih baris. Kalau yang ini DHO, dod, yang sering Ibu ketukar ya, dod. Kalau ini saya bercandanya ngomong dodol Garut, tapi dodol Garut, dodol Garut, dodol tuh, DHO, dodol, do. Nah ini pun sama. Kalau berbaris fathah, ini yang bunyi O, D-nya hilang. Tinggal do. Do, DHO, do. Bukan DHO. Bukan DL ya Bu, DHO ya. Kalau DL dari Talu katanya Bu. Do. Ini B. Ini B, DHI, B. Ini DHU, DHU. Ya, do, dildu. Agak monyong dikit ya. Do, dildu. Nanti di lain kesempatan saya bikinkan Ibu dengan mulutnya ya. Insyaallah mudah-mudahan ya Bu ya. Umur panjang kita. Insyaallah. Amin insyaallah. Ini to. Nah, nggak berubah nih mah Bu. To. Ini termasuk huruf-huruf yang bunyi O ya. Tadi Ibu ingetin lagi diktat yang tadinya kan baru sampai 13. Nanti ada huruf-huruf yang berbunyi O. To. Ini to. Nih. To tetap tuh. To. Ini P. Ini tu. Tuh. THO, THU. THO, THI, THU. Tuh. To.
Tiopo. Po. Ini berarti nggak berubah ya. THO juga. Ini zo. Nih yang ibu kadang lupa. ZHO ini Iya. zo. Zo. Ini juga tetap nggak berubah. Berbaris patah zo. Tapi berbaris kasro zi. ZHI ya. ZHI. ZHI. Z. Berbaris doma ZHU. Zu. Zo. Zizu. Ini ain. 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 Kan joli boya. Ain. Ain. Ain tuh. Ya. Ain. Kenapa jadi berbaris jadi A doang? A. Tuh Bu. A. Ada komanya tapi ai. Oh, mirip apa ya, Bu? Ah, mirip apa, Bu? Bu, mirip apa? Hah? Mirip patah, Bu. Ya enggak? Nih, Bu ya. Ini kan ain. Ain. Kalau sudah berbaris dia ada koma di atasnya ya. A itu kan a. A. Ini di bawah i. Di atas doma ini koma, ini u ya, ini koma ya. Gimana sih mewakili koma tuh? Ini i. Ini koma, maksudnya koma A, koma I. Kan sama dengan alif tadi, Bu. Kalau alif kan A doang. A, I, U. Bedanya apa? Ini ada koma A-nya gitu, Bu. A, I, U gitu loh, Bu. Ini ngedenya gitu ya? Ada ngedenya. Karena ini huruf tenggorokan, di tenggorokan. Kalau A, biasa aja. A, I, U. Ya. Ini A, I, U. Padahal aslinya Ain. Maksudnya kalau belum berbaris ain, kalau jadi a ya itulah itu. Kenapa begitu? Itulah bahasa asing, ini kan bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, ya. Ain, a, i, u. Jadi a, i, u tuh pantas orang kadang-kadang suka menyamaratakan a dengan a. Padahal kalau dibaca sama beda. Kayak alhamdulillahirabbil alamin dengan alhamdulillahirabbil alamin artinya lain. Alamin gitu. Dengan dibaca dengan a lain, ya. Kalau azabun alim, bukan alim. Siksa yang pedih itu dengan alif. Alim. Kalau alhamdulillah alamin dengan ain. Nanti kita lihat ya perubahan-perubahan bentuk-bentuk antara apa bedanya antara a dan a gitu. Kemudian yang berikutnya adalah rin. Coba tuh Bu. Ini kan rin. Bayangin ini rin. G. Kalau di Jawa G-nya jadi hain. Nggak ngerti tuh jadi gin. Khairil mahdu, mahrib katanya. Padahal maghrib. Kalau di Sunda kekerasan terus maghrib, G-nya jadi G. Padahal ini ditulisnya memang G, tapi dibacanya agak apa? Rin, rin. Nah, nanti kalau sudah berbaris ini rinnya jadi itu G, go, ini ri, ini ru, tapi membacanya bukan go tebel, bukan go keras tapi go rapuh. Go, ri, ru. Karena sudah efek ada fathah ini. Go. Jadi A-nya itu di sini jadi bunyi O. I-nya tetap. U-nya tetap. Ro, ri, ru. Tapi ada unsur O-nya. Ro, ri, ru. Ini fa. Fa nggak banyak perubahan. Fa. Fa itu tetap jadi fa. Fa, fi, fu. Tuh. Tetap ya Bu ya. Fa, fi, fu. Ini fi. Cuman yang saya yang susah. Fa itu kadang-kadang dibacanya P. Di dalam bahasa Arab tidak ada P, adanya fa. Ada fa, iya. F, tidak ada P. Gitu, ya. Ini kof tuh Bu, kof. Kof tuh. Kof. Nah, kalau sudah berbaris ini kofnya F-nya hilang, tinggal jadi ko doang. Ko, ini ki ya Bu ya. Nulisnya saya ki-nya nggak bagus, nulis latihannya nggak bisa. Ko, kiku ini. Ko, kiku pokoknya gitu deh. Ibu nanti tulis. Kalau ki itu kalau nggak salah kayak gitu ya. Gitu kok gitu. Gimana deh? Saya kurang ini nulis latihannya. Ko itu ki itu kurang bagus nih nulis ki-nya. Kemudian ini kaf. Ini kaf. Tuh. Kalau sudah berbaris K doang. K. Ini ki. Ini ku. Jadi bedanya kalau ini pakai ki, kokiku, ini kakiku. Kakiku itu K biasa. Ini kalau belum berbaris lam, Bu. Lam. Kenapa kalau sudah berbaris M-nya hilang, ini tinggal la. La. Ini li, la. Ini li. Ini lu. Ini lu. Tuh. Lalilu. Kakiku lalinu katanya, bukan lalilu. Ini mim tuh Bu, mim. Mim, jauh kan Bu? Mim, kenapa sudah berbaris jadi ma? M-nya hilang. Ma,
ini mi, ini mu. Tapi sini nggak begitu susah orang ngapalin ini. Karena tidak ini jadi huruf hijaiyah tuh Bu ada yang kembar 3 kan, ba ta sa, jim ha kho kembar 3 ada kembar 2 antara ro dan zai, dal dan zal. Ini huruf-huruf satu nih Bu. Nggak susah ini ya menghafalnya dari mulai ain. Ain cuman ketukarnya sama hamzah aja sama alif. Fa hurufnya satu. Tapi ini fa itu termasuk double dengan ini. Dua huruf yang sama bedanya cuma di titik. Titiknya satu fa, titiknya 2 kof. Tuh. Tapi kalau ini sudah mulai satu sendiri dia kaf tuh. Sendiri. Lam, mim sudah sendiri hurufnya. Jadi ada kembar 2, ada kembar 3, ada satu sorangan baik sendiri saja. Ini lam. Ya, Bu. Ini nun. Nah, ini juga huruf sendiri. Nun coba tuh, Bu. Kan nun. Nun. Kenapa sudah baris-baris cuman na? Ini. Jadi kalau ditanya ini apa? Tergantung sudah ada barisnya belum. Kalau udah barisnya di na. Nah, ini ni. Ni. Ini nu, nu. Nah, ini nu tuh. Nun tuh Bu ya. Jadi kalau saya tulis, Bu ini huruf apa? Nah, bukan, salah. Ini nun. Makanya huruf idgham itu ada berapa? Ada 6. Terkumpul dalam yarmaluna. Idgham dibagi 2. Ada biguna, ada bilaguna. Biguna, yanmu, ya nun. Nun, karena belum berbaris. Bukan ya na, ya nun. Gitu ya Bu ya. Ini wau tuh Bu. Wau, wow. Wau, wow, wow. Tapi kalau sudah berbaris, W doang. Wa, tuh. W-I, wi. Ini mewakili A-nya. Wa. Ini mewakili I-nya. Ini W-U, wu, wa, wi, wu. Tuh. Wa, wi, wu. Nun, wa, wi, wu. Ini H. Saya tulis hanya H gede. H. Ini nggak H. Tuh. Bunyinya nggak berubah. H tetap aja berbaris jadi H. Dikasih kasroh jadi hi. Dikasih domah jadi hu. Ha, hi, hu. Cuman gede. Nah ini nanti kenapa saya ingin Ibu belajar tulis. Ini ada huruf-huruf nanti yang berubah apabila ditulis ya. Kalau ini ya tetap ya. Ya, yi, yu. Ini ya. Ini yi, ini yu. Tetap nggak berubah. Ya, yi, yu. Ya wa patah ya wa kasroh yi, ya domah yu. Ya, yi, yu. Ini hamzah. Tuh Bu. Hamzah. Tapi kalau sudah berbaris ini bunyinya jadi A. A. Ini bunyinya jadi I. Jadi persis kayak alif ya Pak? Persis. Makanya kadang-kadang alif dan ini sama gitu. A, I, U. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya ini ta. Ta. Ini ta. Kok kayak nol gitu Pak? Nah, ini yang dikatakan ta marbutoh, Bu. Ta marbutoh. Ta marbutoh. Oh, baru tahu. Iya. Kan tadi di belakang tadi ada tak juga ya Bu ya. Yang ini tulisannya Bu, ini tak juga nih. Titiknya 2 kan tak. Ini namanya tak perahu, tak taknis. Tak ya. Nah, ini tak juga. Ini nanti untuk wanita terutama ya. Jadi tak itu kan gini Bu. Ini tak ya Bu ya tuh. Tak kan? Nah, kenapa seperti ini? Ini ibarat wanita. Wanita tuh kalau sudah nikah, terikat dengan suaminya. Wanita tuh ingin masuk surga gampang. Selama wanita itu istri itu taat sama suami, langsung surga. Tapi suami yang seperti apa yang harus ditaati? Kalau suaminya durhaka mah susah juga. Tapi mudah-mudahan ya, insya Allah kita mendapatkan suami yang soleh, istri yang soleha. Nih, Bu, tak ini Ibu nanya, taknya Bu, tak ini gini loh, Bu ya. Ini kronologisnya seperti ini, katanya seperti ini Bu ini. Kan ini tak perahu ya Bu ya. Tak ini tuh, tak ini. Tarik ke atas tuh Bu, tuh ibarat wanita terikat tuh Bu. Tuh, ya Bu ya. Nah, si titik yang bawah itu tadi, titik ini pindahin ke atas. Tuh. Jadi begitu. Ini namanya tak terikat, tak marbutoh. Jadi asalnya tak perahu, kan tak perahu. Tarik ke atas, kasih titiknya di atas. Ini tak terikat, tak marbutoh namanya. Dan kedudukan tak ini ada di huruf H ini nih Bu nih. Makanya tak marbutoh ini kalau dia berbaris bunyinya tak. Tapi nanti kalau dihentikan bunyinya menjadi H. Ibarat siangnya Ari Bu. Malamnya jadi Eni gitu loh. Iya kan? Paham gak Bu?
Dua ininya. Ini bercanda aja. Jadi ta itu kan ta kalau dia berbaris dan dibaca. Tapi saat dia dihentikan, saat dia jadi sukun, bunyinya jadi ha. Misalnya ya Bu ini. Nih. Solatan, ini tulisannya ini nanti lah. Solatan tuh ya, tak kan tak Bu ya. Solatan. Kalau dihentikan ini solatan jadi solah gitu loh Bu. Fatihatun dihentikan jadi fatihah. Rahmatun jadi rohmah. Ini tak marbutoh ya Bu, tak terikat. Dibunyikannya tetap tak. Tapi kalau dia dihentikan di ujung kalimat, jadi ha. Wailul likulli humazatil lumazah. Tuh, nanti. Ibu yang camkan sekarang tak marbutoh aja. Nanti karena berkembang nanti. Tuh ini tak. Nah, nanti Ibu saya mau nih, di lain hari nih Ibu belajar ini A, I, U, Babi, Bu ini. Kemudian nanti ngejah ini. An, in, un, ban, bin, bun, ini penting. Yaitu pengenalan ini bagian kedua. Sedikit lagi ya Bu ya. Nah, setelah kita mempelajari bagian kedua, kemarin bagian pertama, ini bagian kedua. Di bagian kedua itu, ternyata huruf-huruf itu ada yang berubah bunyi apabila dikasih baris. Seperti tadi alif. Alif. Ternyata alif ini kalau berbaris jadi A, I, U. Ya, ada zai tadi, ro. Ro titik jadi zai. Ternyata kalau sudah berbaris jadi zazizu. Zazizu. Ada lagi shin tadi ya. Shin. Shin besar. Shin. Kalau sudah berbaris jadi shashisu. Ada sode. Sosisu. Ada bod. Bod itu. Ada beberapa huruf yang berubah. Berubah apa Pak Ari? Apabila dia sendiri tanpa baris. Tanpa sakal. Tanpa baris. Dengan dibasi baris. Ada perubahan bunyi. Satu itu yang harus dilengkapi. Nah, pelajaran yang kedua, ada huruf-huruf itu juga nanti yang berubah bentuk. Seperti alif, ya. Alif ini tetap alif, ya, alif. Ba tetap ba. Ta, sa, jim. Nah, ini Bu huruf jim, nih Bu ya, jim. Ini nulisnya gini Bu. Nanti kalau Ibu ini siapkan pulpen ya Bu ya. Kita akan menulis merangkai. Ini jim, ha, kho. Ini adalah huruf yang 3 huruf, cuman bedanya di titik doang. Nah, apabila dia disambung, Bu, ini tinggal ekor-ekornya dipotong. Ini termasuk huruf-huruf yang dipotong. Jadi nih tuh. 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 Misalnya ya, nih kita lagi belajar nulis. Ini Ibu jangan lihat tulisan saya jeleknya ya, memang jelek, saya sadar itu. sebelum Ibu bilang jelek, saya sudah menyadari tulisan saya jelek. Jujur ya, sejujurnya seperti itu. Nih, jim nih ya, ini jim, kemudian ini lam, tuh nanti ini agak gedein saya tulisnya ya. Jim, lam, ini sin, tuh sin ya. Nah, jim, lam, sin. Nah, coba Ibu tolong rangkai, misalnya. Nanti Ibu ngerangkainya gini tuh, Bu. Jim ini kan tadi yang dipotong ekornya tuh, jim, tuh, jim, lam, ini sin tuh. Masya Allah. Keren kan Bu? Jangan dilihat hasilnya jelek ya Bu ya. Nyambungnya gitu. Mantap ya Bu. Tapi ini jujur, saya kalau pakai tulisan tangan nggak sejelek ini Bu. Ini kan pakai mouse susah, ini penanya susah. Nggak seperti ini gitu. Ini. Jadi ini huruf-huruf yang berubah bentuk nih Jim tuh. Kalau disambung ininya dipotong. Lam sin. Nanti barisnya tinggal ngasih aja jalasu tinggal gitu aja gitu. Atau nanti Ibu kita latihan misalkan ini hadada ya, kemudian ini ain, kemudian ini dal. Coba Ibu tolong sambungkan. Walaupun saya tolong sambungkan Ibu, tetap saya yang nulisin. Cuman ini adalah komunikasi aja biar Ibu aktif. H adalah yang tidak berubah, tidak itu tetap H. Ainnya ke situ tuh. Ain jadi gitu doang tuh Bu tuh. Itu ain. Tuh. Ini H yang ini ain ini berubah jadi gitu tuh Bu. Tuh, ini ain.
Makanya kadang-kadang orang sudah kenal huruf hijaiyah, kok baca Quran jadi bingung karena ini berubah bentuk tuh, ain. Ain yang ini. Oke. Gitu. Atau nanti begini lagi. Ainnya di pertama, ain. H-nya di tengah. Kemudian kaf di ujung. Coba ibu gabungin. Nah, ini ain ini kalau di awal mah tinggal dipotong, Bu. Tuh, ain tuh, potong. H-nya ini huruf-huruf yang berubah bentuk. Nanti saya kasih rumusnya nih. Ini H jadi begini tuh, Bu, tuh nulisnya. Jadi set, set, set. Kalau soal bagus kembali ke tangan ya, Bu ya. Tangan ibu saya Iya. yakin lebih bagus nanti. Ibu kirim WA. Enggak juga. Enggak juga, Pak. Yakin, saya yakin ya. Kalau tulisan perempuan Enggak. lebih bagus. Ini kaf tuh, Bu. Tuh. Jadi kalian yang akan belajar dengan saya akan sempurna karena mengenal huruf dengan bijaksana. Karena saya tidak minjam telinga, tidak minjam mata. Banyak ustadzah yang bisa baca Quran tapi tidak bisa nulis. Tuh, AHK. Tuh, ini A, ini H. Cuma nulisnya kan kalau ini kan gitu. Tuh, kayak gitu. Ini AHK kalau dicepetin. H itu jadi H itu bolak-balik. Ini H. Tuh. Kalau H ini H, kalau di ujung nanti begini. Gitu. Ya. Jadi ini penulisan. Kemudian nanti lain lagi nih. Ini kaf juga termasuk huruf yang berubah bentuk. Ini ilustrasi aja, Bu ya. Kaf. Ini fa. Ini lam. Coba gabungin. Tuh, gabungin Bu ya. Ini yang ada gini, ini yang bikin bingung. Orang hurufnya begini, kenapa ini cuma gini doang tuh, Bu? Tuh. Ini kaf tuh mewakili gini doang. Yang tengah ini yang pelendungnya tuh, yang bulat. Tuh, Okay. tuh, tuh. Ini karena kaf di awal ada tangkainya, tuh jadi gitu. Ini kaf ini. Ini ada titiknya. Tuh. Kalau baris tinggal baris aja. Ka, fa, la. Ka, fi, la. Gitu. Ini kaf ini nih, Bu nih. Kaf ini juga nanti ini kaf juga nih tuh, Bu. Tuh, ini kaf juga. Ini kaf juga tuh, Bu. Ini kaf yang ada alif. Ini kaf juga, kaf yang ada lamnya. Nanti pelan-pelan nulisnya. Gitu, Bu ya. Jadi Masya Allah mudah-mudahan Ibu menjadi pelopor minggu depan sudah mulai menulis. Saya ingin memberikan gambaran kepada kalian bahwa belajar itu penting. Tidak banyak tahu orang kalau tidak belajar. Pak Hari kok bisa belajar seperti sama ini saya waktu belajar, saya padahal dari kecil di sekolah agama. Tapi paham-paham ini saat saya lagi kuliah, dosen dari Arab ngajarin. Padahal yang kayak gini nggak usah dari Arab ya. Cuma tekniknya dia tuh nggak gitu. Kayak ini kaf. Ini kaf ini berubah, huruf-huruf yang berubah. Ini kaf tuh. Kaf itu nanti bisa gitu. Ini gini. Ini kaf. Tapi kalau yang nyambung ini nggak mungkin alif, ini lam. Karena kalau alif dia putus misalnya ini ya. Lasa a tuh misalkan. Ini alif nggak mungkin lam. Yang lam yang mana? Kalau yang lam bisa nulisnya gini. Nah, ada kail ke bawahnya, ada kail gitu, ada giniannya nih. Gitu. Iya. Nah, mim mirip dengan hak nih, Bu. Mim ini kalau dia gini doang satu itu mim. Kalau dua kali jalan dari bawah ke atas ini H. Tuh, H gede yang tadi Bu. H yang kayak gini Iya. tuh. Makanya orang kadang-kadang, Pak Hadi saya sudah hafal tulisan ini huruf hijaiyah. Kenapa saat merangkai saya bingung? Ya itu tadi. Ibu masih ingat gak ya? Dulu Ibu usia berapa sih sekarang? 45. Nah, berarti sama selevel saya. Maksudnya anak-anak sekarang itu kalau nggak salah, dia dilatih sama bu gurunya nulisnya gini loh, Bu. Misah-misah gitu loh, Bu. Kalau nggak salah. Kata sa misalkan gitu. Tapi kalau saya diajarin huruf sambung. Kadang-kadang anak-anak sekarang huruf sambung nggak bisa. Ternyata kan huruf sambung dengan huruf pisah beda ya, Bu ya. Nah, ini logika berpikir aja. Nah, maksudnya huruf-huruf hijaiyah itu kalau disambung kadang-kadang ada yang berubah. Ada yang tetap. Ini kayak kof. Fa sama kof sama aja nyambung tuh, Bu. Tuh. Tuh ya. Tuh, walaupun banyak. Ibu mau kasih titik berapa di sini? Bu. 1. Fa Berarti 1, iya. berarti fa. Kalau ibu kasih titik di sini 2, jadi kof. Kof. Tuh.
Di sini titiknya 1 fa. Jadi huruf hijaiyah itu tergantung titik-titik. Kalau lupa titik, udah susah. Sama seperti halnya Mbak Wanti mau ngambil uang ke bank, lupa tanda tangannya, nggak bisa ngambil. Ya, enggak Mbak Wanti mah enggak, dia mah ingetnya hebat gitu. Misalnya, Itu saya, Pak. oh saya, Pelupanya, Masya Allah. gitu. Tapi nggak apa-apa. Justru dari lupa itu dengan belajar kan sungguh-sungguh Masya Allah. Ini nanti, Masya Allah. wow iya. Jadi ke depan saya akan mengajarkan Ibu bagaimana latihan menulis. Sekali lagi, Ibu jangan lihat tulisan saya sangat buruk, sangat jelek, tapi bukan itu. Tapi teknik penulisannya. Dari mana, ini kan mulainya dari atas tuh ya. Ini gitu, kayak Iya. gitu. Ini dari sini dulu gitu. Ngasih patah tuh bukan gini, bener tapi salah, harus dari atas tuh gitu. Kasih ini patah ini gitu dari atas. Kan Ibu main grade aja orang sama hasilnya tuh, tapi salah. Jadi harus dari atas tuh, di atas domah gitu gitu. Ini penulisan. Kalau tamar buta sih sama aja, ini titik 3.2 mau digituin boleh gitu. Ini tamar buta. Itu. Jadi nanti tolong Ibu ingetin saya, kita akan belajar perubahan huruf di pertemuan ketiganya. Sambil nanti Ibu tolong baca ini. Misalnya Ibu ya, Ibu masih bisa untuk baca ini sebentar? Udah jam 9 ya, Pak. Nah ini kalau sudah seperti ini namanya sudah berbaris. Ijah, alif wa fatah a ijah. Alif. Alif wa fatah a. Alif wa kasroh i. Alif wa kasroh i. Alif wa domah u. Alif wa domah u. Jadi a, i, u. Gimana? A, i, u. Bagus. Ini ba. Ba wa fatah ba. Ya, ikutin. Ba. Ba wa fatah ba. Ba wa kasroh bi. Ba wa kasroh. Ba wa domah bu. Ba wa domah. Wa domah bu. Jadi ba. Ba bi bu. Ini ta. Ta wa fatah ta. Ayo. Ta wa fatah ta. Ta wa kasroh ti. Ta wa domah tu. Jadi ta ti tu. Wa itu dan ya. Jadi ta dan patah. Ta dan kasroh. Ta dan domah gitu. Ta ti tu ya. Alif wa fatah a, alif wa kasroh i, alif wa domah u, a, i, u, ba wa fathah gitu. Fathah tuh wa itu dan. Wa itu dan ya. Ba dan patah gitu. Wa ini namanya fathah. Fathah bukan, saya kadang-kadang pakai P ya, harusnya fathah tuh. Fathah. Fathah. Di bawah ini namanya kasroh. Kasroh. Ini namanya domah. 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 Alif wa fatah a, alif wa kasroh i, wa itu dan ya. Alif ini kan alif. Wa fatah dan fatah. Jadi bunyinya jadi a. Maksudnya alif ditambah fatah ini ya a. Alif ditambah kasroh ini jadi i. Alif ditambah domah u, boleh nggak pakai wa juga boleh, apa aja. Alif dan fatah a, alif dan kasroh i, alif dan domah u. Ini penting untuk ke otak masuknya. Karena ikro itu semuanya tanpa proses ini. Tiba-tiba dia sudah berbaris aja. Makanya kadang-kadang orang bingung, nggak bisa ngeja. Nah ini dari dasar. Ini ba. Ini kan hurufnya ba. Ba dan fatah ba. Ba dan kasroh bi. Ba dan domah bu, babi bu. Atau bawa fatah ba, bawa kasroh bi, bawa domah bu, babi bu. Ini huruf ta. Ta wa fatah ta, ta wa kasroh ti, ta wa domah tu, ta ti tu. Ini sa. Sa dan patah sa. Sa dan kasroh si. Sa dan domah su. Sa si su. Gitu.
Jadi nggak apa-apa sih mau pakai wafatah. Enggak, pokoknya mah a i u babi bu tati tu sasi su jajiju haki, boleh mana aja. Cuman proses kita dulu belajar di kampung, belajar di madrasah kayak gitu, ya. Nih, sawa fatasa, sawa kasrosi, sawa domasu, sasisu, jimwa fathah ja, jimwa kasroji, jimwa domaju, jajiju, hakwa fataha, hakwa kasrohi, hakwa domahu, hahihu. Tuh, ya. A, I, U, babi, bu, tadi itu, sasisu, jajiju, hakihu. Itu, ya. Kemudian ini. Kho wa fataha, kho wa kasrohi, kho wa domahu, khohihu. Dal wa fatah da, dal wa kasroh di tuh. Dal wa domah du. Tadi paham ya asalnya dal sudah berbaris lain. Dal wa fathah da, dal wa kasroh di, dal wa domah du, dadi du. Zal wa fatah za, zal wa kasroh zi, zal wa domah zu, zazizu. Ro wa fatah ro, ro wa kasroh ri, ro wa domah ru, ro riru. Ini zai. Zai wa fatah za. Tuh hilang j-nya. Tadi kan udah ditulis zai. Zai wa kasroh zi. Zai wa domah zu. Za zizu. Ini jadi tahu bentuk hurufnya, asal mula perubahannya. Ini sin. Sin wa fatah sa. Tuh, sin udah tahu lidahnya di mana. Sin wa fatah sa. Sin wa kasroh si. Sin wa domah su. Sa si su. Kemudian ini shin tuh. Shin. Shin wa patah sya. Shin wa kasroh shi. Shin wa domah syu. Sya, shi, syu. Ini sod. Sod wa fatah so. Sod wa kasroh si. Sod wa domah su. So, si, su. Ini dod. Dod wa fatah do. Dod wa kasroh di. Dod wa domah du. Dodi du. Ini to yang tidak berubah ya. To wa fatah to, to wa kasroh ti, to wa domah tu, to ti tu. Ini zo, nggak berubah juga, zo. Zo wa fatah zo, zo wa kasroh zi, zo wa domah zu, zo zi zu. Ini ain. Ain ini berubah. Maksudnya berubah kan asalnya ditulisnya ain. Dibacanya jadi a. Ain wa fatah a, ain wa kasroh ai, ain wa domah. Tuh tapi di mulutnya enak nih. Ain wa fatah a, ain wa kasrah ain wa doma'u. Oh iya. Jadi rupanya huruf apa adanya itu latihan di mana bentuk mulut kita berbunyi ain. Oh, ain. Ain wa fata'a, ain wa kasrah ain wa doma'u. Ai'u yang rahmah susah ain ini ya. Itu ain. Ini rin. Rin wa fatah ra, rin wa kasrah ri, rin wa domah ru, ru. Fa wa fatah fa, fa wa kasrah fi, fa wa domah fu, fa fi fu. Ini kof. Kof wa fatah ko, kof wa kasrah ki, kof wa domah ku, kokiku. Kaf wa fatah ka, kaf wa kasrah ki, kaf wa domah ku, kakiku. Lam wa fatah la, lam wa kasrah li, lam wa domah lu, lalilu. Ini mim. Mim wa patah ma, mim wa kasrah mi, mim wa domah mu, ma mimu. Ini nggak banyak perubahan mim. Mim jadi ma mimu ya. Nun. Nun wa fatah na, nun wa kasrah ni, nun wa domah nu, naninu. Wau wa fatah wa, wau wa kasrah wi, wau wa domah wu, wawiwu. Ha wa patah ha wa kasrohi, ha wa domahu, hahihu. Ini ya. Ya wa patah ya wa kasrohi, ya wa domah yu, ya yu. Hamzah jadi berubah nih. Hamzah bunyinya jadi alif. Kayak alif karena sebetulnya alif itu hamzah ya. Nanti kita cerita apa samanya, apa perbedaannya antara alif dan hamzah. Hamzah wa fatah a, hamzah wa kasroh i, hamzah wa domah u, a i u. Walaupun ini namanya tak marbutoh, tetap aja tak wa fatah tak. Enggak tak marbutoh wa patah, enggak. Sama aja dengan tak taknis tadi, tak perahu ya. Tak perahu. Tak wa patah tak wa kasroh ti, tak wa domah tu, tatitu. Ini ya. Nah, nanti Ibu sudah mulai belajar ini. An in un, ban bin bun, tan tin tun,
than, thin, sun, nanti belajar seperti itu ya. Mudah-mudahan di bagian kedua ini sangat berarti untuk ibu dan bapak yang mudah-mudahan sangat membantu. Mungkin yang selama ini mohon maaf, kalian bukan bodoh, kalian bukan tidak pinter, tapi kalian tidak belajar, tidak pernah mendapatkan pelajaran ini. Karena memang pelajaran ini, jujur aja saya juga dapat dulu waktu lagi di madrasah ya. Di madrasah, taulah madrasah seperti apa ya. Masya Allah, kesederhanaan para pengajarnya, kesederhanaan tempatnya, dan berkahnya. Karena memang keikhlasan mereka para pengajarnya. Itu dulu yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa di like, subscribe, ya, langganannya diklik ya, biar banyak untuk kita bisa membangun rumah pesantren kita. Dan kalau ada masukan, ada saran, atau ingin ngaji online, nah kesini ke nomornya 0812, ini nomor handphone saya ya, WA sama WA-nya ke sini. Cuman WA itu kadang-kadang karena terlalu banyak kali susah masuknya. 0812 ini 828 7 8 8 1. Ini 0 ini kalau kode negara diganti 062 ya. 062 gitu. 812 828 7881. Ingin bertanya tentang bagaimana cara ngaji online kita ini. Jadi silakan semua kalian kaum muslimin dan muslimah adalah saudara kami semua. Yuk bergabung di sini. Dan ini adalah pesantren online gratis. Gratis memang. Hanya nanti yang ingin ditangani spesial, nah ini ada infaknya itu doang ya. Nah, nanti silakan hubungi saya atau nanti hubungi Mbak Wanti yang mencatat, yang menjadwal tuh Mbak Wanti. Banyak yang orang, Pak Ari, saya kebagian jadwalnya kapan? Ya, Ibu sudah daftar belum? Untuk les privat itu harus daftar dulu. Karena alhamdulillah ini hari ini aja sampai 8 orang ya dari pagi tadi. Jadi kadang-kadang sehari 7, kadang-kadang sehari 8. Cuman hari Minggu saya liburkan. Jadi dari mulai Senin sampai Sabtu tuh alhamdulillah padat ya, dari pagi sampai malam. Kecuali besok saya Rabu mau ngajar ke Jakarta. Jadi paginya libur karena saya ngajar ke Jakarta. Insya Allah malamnya habis Isya ya kita ngaji lagi. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik, ada masukan, silahkan. Jangan sungkan disampaikan ya. Terima kasih untuk semuanya. Atau mungkin juga ada keinginan, silahkan. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi apa yang Ibu dan Bapak inginkan. Karena tiap orang beda pendapat, beda kepala, beda keinginan. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi apa yang Ibu dan Bapak inginkan walaupun tidak maksimal. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.